terkait dengan etika ya seorang muslim ketika memasuki masjid. Ya, ini juga bagian yang perlu untuk kita perhatikan, Pak. Banyak orang meremehkan ini tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Ya, salat penghormatan terhadap masjid. Sebagian besar ulama, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama menghukumi salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang dikuatkan. Bahkan sebagian yang lain mewajibkan. Ya, sebagian yang lain menghukumi wajib salat tahiyatul masjid ini. Ya, berdasarkan beberapa hadis yang akan saya sampaikan. Ya, jadi etika seorang muslim, ya, sebagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika memasuki masjid adalah melakukan salat sunnah 2 rakaat. Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika ya salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka', ya, maka rukuklah. Nah, ini perintah salat sebenarnya. Ya, di dalam Quran itu juga dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, tunaikanlah salat, bayarlah zakat, tunaikanlah zakat, ya, tegakkan salat dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kalau ada kata ini mengambil kata rukuk bukan salat, ini salah satu dari bagian gaya bahasa, Pak. Ya, gaya bahasa menyebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Paham ya? Disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Rukuk itu bagian dari salat. Ya, ketika baginda Nabi mengatakan falyarka ra'ataini, ya, rukuklah kalian, salatlah kalian ra'ataini, 2 rakaat. Ya, qabla an yajlisa, sebelum kalian duduk, ya, atau sebelum ia duduk. Ya, idza dakhala ahadukumul masjid, ya, ketika seseorang memasuki masjid, falyarka ra'ataini qabla an yajlisa. Ya, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, sahabat Nabi, beliau berkata, ya, mengisahkan tentang seorang yang bernama Sulaikun al-Ghafatani. Ja'a Sulaikun al-Ghafatani yaumal Jumu'ah. Ya. Sulaikun al-Ghafatani pernah datang pada hari Jumat. Jadi Sulaikun al-Ghafatani ini, Ghafatan itu salah satu nama suku, Pak. Ya, salah satu nama kabilah atau suku di Arab sana. Jadi untuk panggilan, ya, untuk menandai, ya, ini Sulaikun yang mana? Nah, Sulaikun yang dari suku Ghafatani. Dan ini sudah biasa, ya. Seperti Imam Bukhari misalnya, itu karena beliau dari Bukhares, ya, kota Bukhares. Atau sahabat Nabi ada yang bernama Salman Al-Farisi. Dari mana itu, Pak? Haris dari Persia. Nah, dari Persia, Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab. Ya, beliau adalah orang Persia. Nah, dulu ada kiai dari Banten yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ya, dipanggil Kiai Al-Bantani. Ya. Kemudian pernah ada kiai yang berasal dari Minangkabau, Pak. Ya, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ya, beliau bernama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, jadi dipanggil Al-Minangkabawi karena berasal dari Minangkabau. Jadi pada masa-masa yang lalu itu terjadi pada abad-abad ke-19, Pak. Ya, jadi kita pernah punya ulama-ulama yang sangat dihargai sehingga kemudian dipercaya untuk menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ya. Nah, ini kisah tentang Sulaik al-Ghafatani. Ja'a Sulaikun al-Ghafatani yaumal Jumu'ah. Ya. Sulaikun al-Ghafatani datang pada hari Jumat. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ya, khutbah Jumat. Fajalasa. Kemudian Sulaik ini langsung duduk. Faqala lahu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Ya Sulaik, wahai Sulaik, kum, berdiri. Ya, farka ra'ataini wa tajawwaz fihima."
berdirilah lalu salatlah 2 rakaat dengan salat-salat yang ringan. Ya, baginda Nabi perintahkan kepada Sulaik untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, kemudian baginda Nabi berkata, qala, ya, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah. Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhthub, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, falyarka' ra'ataini falyatajawwaz fihima. Ya, maka salatlah kalian 2 rakaat, atau hendaklah dia salat 2 rakaat dan lakukan salat-salat yang ringan pada 2 rakaat itu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan bagi orang yang masuk masjid dan hendak duduk agar dia mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum ia duduk. Ya, jadi sayang kadang kita melihat ini kesempatan dibuang gitu ya. Orang masuk masjid padahal waktunya masih ada untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid tapi tidak dikerjakan. Ya kalau waktunya tinggal sedikit, katakanlah 2 menit, ya nggak apa-apa, salat 2 rakaat. Ya kalau perlu misalnya tinggal 1 menit misalnya ya, nggak perlu baca surat sunnahnya kan nggak apa-apa, ya. Tapi Fatihahnya dibaca, ya, untuk mengejar waktu di mana salat wajib akan segera dikerjakan, ya, untuk mempersingkat, nggak membaca surat yang lain selain Al-Fatihah itu nggak apa-apa, sahnya, salatnya tetap sah, ya. Tapi kalau ada waktu ya selain Fatihah, surat yang lain juga dibaca, ya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siapa saja yang masuk ke dalam masjid ya pada hari Jumat dan hendak duduk untuk mendengarkan khutbah agar mengerjakan salat tahiyatul masjid itu dengan meringankan. Ya, tidak ada masalah. Khatib sedang berkhutbah, kemudian ada jamaah yang sedang melaksanakan salat tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Yang berkhutbah tidak merasa terganggu dengan yang salat. Yang salat juga tidak perlu terganggu dengan suara khutbah, ya, karena ini perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kesimpulannya, hukum salat tahiyatul masjid ini tadi sebagaimana saya katakan sunnah muakkadah. Jumhur atau mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah. Ya, bahkan sebagian ulama mewajibkan, ya, menghukumi wajib salat tahiyatul masjid ini. Ya, terutama bagi pengikut mazhab Syafi'i, ya, dan jumhur ulama. Ya, salat dulu, ya, karena sebagaimana pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i kan menghukumi mendengarkan khutbah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, jadi ketika 2 ibadah yang hukumnya sama, ya, maka kalau bisa dua-duanya dikerjakan. Jadi tahiyatul masjidnya dikerjakan, kemudian mendengarkan khutbah. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, terutama dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, tapi memang ada sebagian ulama yang kemudian berpendapat lain karena mereka menghukumi mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Ya, jadi artinya mereka menghukumi wajib mendengarkan khutbah, sehingga ketika masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, ya, maka boleh duduk, ya. Tapi ada ulama yang memakruhkan, Pak. Ya, jadi artinya apa? Memang yang lebih baik adalah salat sunnah dulu, sebagaimana perintah dari Rasulullah SAW ini. Ya, jadi Imam Nawawi menghukumi makruh, ya, orang yang langsung duduk ketika khutbah sedang dilaksanakan, ya, sedang disampaikan. Ya, sebaiknya salat sunnah dulu. Kecuali, ya, keterlambatannya sudah sangat terlambat, ya. Jadi datangnya sudah dalam waktu yang sangat kritis. Artinya khutbah sudah mau selesai, ya, sudah akan dilaksanakan salat Jumat, ya, maka di sini ya tidak perlu melakukan salat tahiyatul masjid, ya. Jadi mayoritas ulama berpendapat sebagaimana apa yang disampaikan dalam hadis ini, ya, salat sunnah dulu, lalu kemudian baru mendengarkan khutbah. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat ketika mereka menghukumi mendengarkan khutbah adalah wajib, ya, maka duduk, ya, mendengarkan khutbah.
Kaidahnya adalah ketika dua ibadah, yang satu sunnah, yang satu wajib bertemu dalam satu waktu, maka tinggalkan yang sunnah. Ini kaidahnya. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan atau perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini biasa. Ya, jadi dalam persoalan-persoalan yang furu, dalam persoalan-persoalan cabang, ya itu tempatnya perbedaan. Ya, tidak ada masalah. Nah, insya Allah dengan kajian-kajian kita ini, kita akan semakin toleran dengan sesama kaum muslimin dalam perbedaan tata cara ibadah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya rukun, ya, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya merupakan bagian-bagian inti dari ibadah. Ya, kalau merupakan bagian-bagian cabang, ya, bagian-bagian furu di mana para ulama itu berikhtilaf, ya, para ulama berbeda pendapat, biasa itu, ya, kita ikuti saja mana yang menurut kita paling rajih, yang paling kuat, yang disampaikan atau merupakan pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ya, tidak ada masalah. Kita sudah sering sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin dewasa, ya, sebagai kaum muslimin di dalam menyikapi perbedaan tata cara ibadah yang memang di situ tempatnya perbedaan, ya, tempatnya ikhtilaf para ulama, yaitu persoalan-persoalan yang merupakan cabang, ya. Tapi kalau kemudian sudah berbeda dalam persoalan-persoalan inti atau dalam rukun-rukun ibadah, nah ini yang berbahaya, ya. Misalnya ada yang mengatakan sholat wajib bukan 5 waktu tapi hanya 3 waktu misalnya. Nah, ini sudah bukan perbedaan tapi penyimpangan. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi tidak ada masalah ketika kita berbeda di dalam persoalan-persoalan cabang. Bahkan para imam mazhab sendiri, meskipun di antara mereka ada guru dan murid, Pak, ya, itu bisa berbeda itu. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, maha gurunya Imam Syafi'i. Tapi dalam beberapa pandangan tentang ibadah yang sifatnya furu, mereka bisa berbeda. Ya, Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i berbeda pendapat beliau dengan Imam Malik. Ya, dulu saya pernah sampaikan tentang sentuhan, ya, sentuhan seorang laki-laki kepada wanita. Kan ayatnya itu berbunyi ida lamastumun nisa, ya, ketika kalian menyentuh wanita. Nah, jadi ketika kalian menyentuh wanita dan pada saat itu tidak kalian temukan air, maka bertayamumlah. Nah, ini Imam Syafi'i menghukumi yang namanya menyentuh itu ya menyentuh dengan tangan. Ya, yang namanya menyentuh itu menyentuh dengan tangan. Jadi ketika seorang laki-laki menyentuh istrinya, ya wanita di sini maksudnya istrinya, ya, bukan orang yang bukan orang lain, tapi istrinya. Ketika menyentuh istrinya, ya wudunya batal. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau paling ketat dalam persoalan ini. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalimat-kalimat majazi. Ya, di dalam hadis, dalam Quran itu ada kalimat-kalimat majazi, kalimat kiasan. Jadi yang dimaksud Allah dengan lamastumun nisa itu bukan menyentuh dengan tangan, tetapi jama'atu, mengumpuli, berhubungan. Ya, ini Imam Hanafi paling longgar dalam persoalan ini. Ya. Nah, kemudian Imam Malik dan Imam Hambali mengambil jalan tengah. Ya, jadi seseorang itu akan batal wudunya kalau sentuhan itu disertai dengan syahwat. Ya. Jadi kalau menyentuhnya biasa, tidak ada syahwat, wudunya tidak batal. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Hambali. Ya. Tapi kalau Imam Hanafi, ada syahwat atau tidak ada syahwat, nggak batal karena tidak sampai jima, tidak sampai berhubungan. Nah, Imam Syafi'i paling ketat, ada syahwat atau tidak ada syahwat, batal. Nah, paham nggak yang saya sampaikan ini? Paham ya? Nah, ini biasa, Pak. Biasa. Ya, artinya ketika para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang sifatnya furu', ya, yang nggak sah adalah orang yang nggak berwudu, ya, nggak berwudu, nggak tayamum dalam salatnya. Nah, jadi kalau tentang hal-hal yang sifatnya cabang tadi tidak ada masalah.
Kita berbeda, termasuk di dalam persoalan ini. Ya, kita ikuti yang mayoritas ulama, yang jumhur ulama. Ya, jadi hukum salat tahiyatul masjid ini mayoritas ulama menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, bahkan sebagian lagi menghukumi wajib. Ya, karena ini satu peristiwa yang khutbah itu kan sesuatu yang sangat penting, Pak. Dan yang khutbah bukan orang biasa. Yang khutbah ini baginda Nabi. Tapi baginda Nabi menyuruh orang untuk tidak usah dengarkan khutbah dulu, tapi sholat dulu 2 rakaat pada Sulaik Al-Ghatafani ini. Ya, jadi artinya apa? Tahiyatul masjid ini bukan sholat yang ringan gitu, artinya sholat ini bobotnya besar sekali. Sholat tahiyatul masjid ini. Ya, karena Nabi membolehkan orang melakukan sholat ketika beliau berkhutbah. Ya, jadi ini tentang etika kita di dalam memasuki masjid, ya, di mana masjid itu adalah tempat yang wajib untuk dihormati, sehingga harus diposisikan sebagai tempat yang difungsikan sebagaimana layaknya. Ya, ketika datang salat tahiyatul masjid.